Shalom, selamat pagi saudara yang terkasih. Senang bisa berjumpa lagi dalam program Spiritual Life untuk bersama-sama kita merenungkan kebenaran firman Tuhan. Dan ayat perenungan kita pada pagi hari ini terambil dari Markus 1 ayat 29 sampai 34. Markus 1 ayat 29 sampai 34, saya akan bacakan ayat ini bagi saudara semua. Yesus menyembuhkan ibu mertua Petrus dan orang-orang lain. Sekeluarnya dari rumah ibadat itu, Yesus dengan Yakobus dan Yohanes pergi ke rumah Simon dan Andreas. Ibu mertua Simon terbaring karena sakit demam. Mereka segera memberitahukan keadaannya kepada Yesus. Ia pergi ke tempat perempuan itu dan sambil memegang tangannya ia membangunkan dia. Lalu lenyaplah demamnya. Kemudian perempuan itu melayani mereka. Menjelang malam, sesudah matahari terbenam, dibawalah kepada Yesus semua orang yang menderita sakit dan yang kerasukan setan. Maka berkerumunlah seluruh penduduk kota itu di depan pintu. Ia menyembuhkan banyak orang yang menderita bermacam-macam penyakit dan mengusir banyak setan. Ia tidak memperbolehkan setan-setan itu berbicara sebab mereka mengenal Dia. Saudara, berdasarkan ayat renungan yang telah kita baca, kita melihat bagaimana Yesus melakukan pelayanannya kepada orang-orang. Sekeluarnya dari rumah ibadat, ia pergi ke rumah Simon dan Andreas. Dan pada saat itu, ibu mertua dari Simon sedang terbaring karena sakit demam. Dan mengetahui hal itu, murid-muridnya memberitahukan hal tersebut kepada Yesus. Mengetahui hal tersebut, Yesus dengan murid-muridnya pergi ke rumah ibu mertua Petrus. Dan sesampainya di sana, kita lihat berdasarkan ayat yang telah tadi kita baca, Yesus memegang tangan ibu mertua Petrus dan saat itu juga ia menjadi sembuh. Selain ibu mertua Petrus, orang-orang lain pun yang mengalami sakit bahkan kerasukan setan dibawa kepadanya dan disembuhkannya. Saudara, melalui kisah ini kita melihat bagaimana kehadiran Yesus membawa dampak yang baik bagi orang-orang sekitar di mana ia berada. Kemanapun Yesus datang, ia datang untuk berbuat baik. Saudara, sebagai orang percaya, marilah kita meneladani kehidupan Yesus. Dimanapun kita berada, kehidupan kita haruslah memberikan dampak yang baik bagi orang-orang sekitar kita. Saudara, marilah kita mengambil waktu sejenak untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan yang baru saja kita dengar. Saudara, sudahkah kehidupan kita berdampak bagi orang-orang di sekitar kita? Jika belum, marilah ambil waktu sejenak untuk mendoakan hal tersebut. Mari berdoa agar Allah mengubahkan hati saudara sehingga kehidupan kita dapat berdampak bagi orang-orang di sekitar kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur buat kebenaran firman Tuhan yang kembali datang kepada kami pada pagi hari ini. Terima kasih sudah mengajarkan satu hal yang luar biasa kembali kepada setiap kami Tuhan. Untuk setiap kami menjadi dampak dimanapun kami berada. Karena pun kami kalau selama ini kami masih belum membawa dampak yang positif ketika kami ada di satu lingkungan, ketika kami ada di keluarga, ketika kami ada di teman bermain kami Tuhan, dan dimanapun kami berada kami masih belum menjadi dampak yang baik buat mereka Tuhan. Dan pada saat ini Tuhan kami meminta biar Tuhan menolong kami, mengubahkan hati kami sehingga mulai saat ini kehidupan kami dapat berdampak untuk orang-orang lain yang ada di sekitar kami Tuhan, dan melalui hal tersebut nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan, kami juga berdoa menyerahkan seluruh aktivitas kami hari ini ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.
Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.